Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pelayan firman Tuhan pada kebaktian live streaming ini dilayangkan oleh Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibadah minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-32 dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 9 dan pelayan firman dilayangkan oleh Pendeta Arlianus Larosa dari Yayasan Komunikasi Bersama. Persidangan Majelis Jemaat akan diselenggarakan pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 11. Mohon dukungan doa dari jemaat. Kelas katekisasi online tahun 2020 hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 dengan tema Yesus Kristus dimulai pukul 19.30, dibawakan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapani. Bina Pranika online akan diselenggarakan oleh GKI Gunung Sahari pada hari Sabtu tanggal 19, 26 September, dan 3 Oktober 2020. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat Online. Tim pengembalian dana pinjaman jemaat dan sertifikat layak fungsi akan memberikan presentasi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Saya Ferdinand dari tim pengembalian dana pinjaman dan sertifikat layak fungsi membawakan laporan periode bulan Juli 2020 sebagai berikut. Tuhan, di bulan Juli 2020 ada dana terkumpul sebesar 188,9 juta rupiah, sehingga kita bisa mengembalikan pinjaman sebesar 100 juta kepada satu orang lagi. Dengan demikian, sampai akhir Juli 2020 masih ada 5 orang lagi yang dananya harus dikembalikan sebesar total 1,5 miliar rupiah. Laporan keuangannya sebagai berikut. 1 sampai 31 Juli 2020 di saldo awal ada 123,4 juta. Uangnya masuk dari persembahan sebesar 36,4 juta, dari bunga bank 2,8 juta, penghasilan penjualan makanan 26,3 juta, sehingga total uangnya ada 188,9 juta rupiah. Pengeluaran biaya lain-lain 0,1 juta, pembayaran pinjaman 100 juta, total pengeluaran 100,1 juta. Saldo per 31 Juli 2020 ada 88,8 juta. Sedangkan pinjaman yang harus dikembalikan harus mencapai 1,5 miliar rupiah. Jadi, kekurangan dana yang harus dikumpulkan adalah 1,411 miliar. Kami berterima kasih atas dukungan Ibu selama ini yang telah mentransfer kepada rekening Sinode GKI QQ STI GKI Puri Indah BCA nomor 288301395. Bapak Ibu bisa men-scan QRIS di samping ini untuk mentransfer kembali persembahan untuk STI GKI Puri Indah dengan melakukannya melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, atau mobile banking lainnya. Pengembalian dana pinjaman bersyukur masih mendapat bantuan dari tim kantin yang melakukan penjualan makanan untuk pengumpulan dana. Menu untuk bulan Agustus diumumkan via WhatsApp Group. Pemesanan bisa hubungi tim kantin di WhatsApp nomor 0816 781 058 atau 0816 726 600.
mengimbau seluruh jemaat dan simpatisan untuk ikut mempromosikan penjualan makanan, membeli makanan, atau menyumbang makanan untuk dijual, menyumbang dana. Demikian laporan dari kami, tim pengembalian dana pinjaman dan sertifikat layak fungsi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, dan kami juga berterima kasih atas dukungan doa dan persembahan yang selama ini sehingga pengumpulan dana masih terus berjalan. Selamat mengikuti kebaktian. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Indonesia, bumi persada nan permai, tanah air yang kaya dan subur, warna-warni indah jelita melukiskan eloknya tanah air tercinta, anugerah Tuhanku untuk bangsaku. Terima kasih kepada Sang Pencipta untuk bumi pertiwi yang subur dan makmur, untayan pulau-pulau bagaikan ratna mutu manikam yang cemerlang, Indonesiaku, bangsaku, negeriku tercinta. Marilah kita memulai ibadah dengan menyajikan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kebaktian kebangsaan ini terselenggara karena anugerah dan pertolongan dari Allah pencipta alam semesta yang mengasihi kita dan mengaruniakan kita tanah air yang kaya dan subur. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kasih lintas batas adalah kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa memandang siapa kita. Dan seharusnya kita juga dapat meniru teladan yang dilakukan Tuhan Yesus. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Itu karunia Tuhan yang luar biasa. Marilah kita bisa menyatakan kasih lintas batas itu untuk negeri dan bangsa kita tercinta, sehingga kita dapat membawa terang untuk Indonesia. Kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang ramah, hendak ku surut padamu agar bertelut di hadapan-Mu ya Allah. Dalam doa permintaan ampun kami kepadamu, jika kami belum dapat menyatakan kasih lintas batas itu, tolong kami agar terang-Mu bernyala-nyala dalam hidup kami untuk bangsa kami.
Jemaat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi yang akan dilanjutkan dengan doa oleh penatua. Ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami, agar hati kami bersih dan disucikan oleh karunia ampunan-Mu. Dan kami boleh hidup di dalam terang kasih-Mu untuk negeri dan bangsa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Allah menatap kita semua dengan wajah penuh kasih dan tangan terulur. Pengampunannya selalu tersedia bagi kita, seperti yang ditulis dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih Kristus telah mengampunimu. Kasih Kristus juga telah mengampunimu. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga.
saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk hari yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu. Seraya kami juga merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan, berfirman-Lah, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu. Biarlah Engkau yang menolong untuk menyingkirkan segala pikiran dan perasaan yang membuat kami terhalang untuk merasakan betapa Engkau mencintai kami lewat sabda-Mu. Kiranya Engkau juga yang menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya seluruh ruangan ini, juga setiap orang yang beribadah pada saat ini ada dalam kasih-Mu. Kuduskanlah dan sucikanlah, biarlah Engkau yang senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu dalam roh cinta kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut bacaan Injil. Bacaan Injil menurut Injil Matius, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa minggu terakhir ini saya sedang membaca sebuah buku yang judulnya adalah How to be an Anti-Racist. Dan buku ini ditulis oleh seseorang kulit hitam dari Amerika namanya Ibram X. Kendi. Nah, apa yang menarik yang ditulis oleh Ibram di sini adalah bahwa di dalam diri kita sebagai seorang manusia, kita memiliki yang namanya dual consciousness. Ada sebuah kesadaran bahwa di dalam diri kita ini kadang-kadang kita menjadi orang yang rasis, tapi di sisi lain kita juga bisa menjadi orang yang anti rasis gitu ya. Dan
setiap orang pada satu sisi bisa menjadi rasis, tetapi bisa juga menjadi anti rasis. Karena itu yang diperlukan adalah sebuah kesadaran. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, saya pernah kagum dengan seseorang. Beliau ini adalah orang yang sangat aktif dalam perjuangan lintas agama gitu ya. Jadi dia sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar agama, lalu mengadakan berbagai program-program kerukunan antar umat beragama. Tapi di satu sisi saya kaget gitu, karena pernah pada saat rapat bersamaan gitu ya dengan dia, tiba-tiba orang ini berkata, katanya, udah biarkan saja yang mimpin laki-laki, jangan perempuan yang dikasih giliran. Dan saya kaget gitu ya. Di satu sisi saya merasa sedih, kenapa? Karena saya tahu orang ini adalah orang yang benar-benar berjuang untuk hubungan yang baik antar umat beragama, mencoba mendobrak stigma yang buruk bahwa agama ini jelek, agama itu jelek gitu ya, merangkul semua orang. Tapi di sisi lain dia menjadi orang yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dan ini menurut saya sebuah pengalaman yang membuat saya yakin bahwa apa yang ditulis oleh Ibram itu benar. Pada satu titik seseorang bisa menjadi orang yang anti rasis, tetapi di sisi lain dia bisa juga menjadi orang yang rasis. Tetapi pada saat itu ketika saya sedih mendengar apa yang dikatakannya, saya juga berpikir, jangan-jangan saya juga sama. Dan ternyata benar Bapak Ibu, semua perjuangan untuk menyatakan cinta kasih lintas batas itu harus dimulai dengan pengakuan bahwa pada satu sisi kita juga bisa menjadi orang yang rasis, tapi kita juga bisa menjadi orang yang anti rasis. Dan untuk bisa sampai ke dalam titik ini, kesadaran ini, maka yang kita harus lakukan adalah menguji diri kita sendiri. Ibram katakan diperlukan kejujuran, diperlukan keberanian, diperlukan juga kesungguhan hati untuk memeriksa diri kita sendiri ini. Apakah kita ini juga adalah orang-orang yang benar-benar bergerak pada perjuangan anti rasis, mencintai lintas batas? Apa jangan-jangan di sisi lain kita juga masih membuat batasan-batasan itu. Kita masih membangun tembok-tembok yang tanpa kita sadari kita bangun juga. Dan hari ini di dalam pembacaan Injil Matius sebenarnya kita belajar justru dari Tuhan Yesus di dalam perjuangan kasih lintas batas ini. Apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus? Kita bisa mempelajari bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa menguji dirinya sendiri, menguji panggilannya, mempertanyakan kepada siapakah misi Allah, cinta kasih Allah itu dinyatakan, apakah hanya kepada orang Yahudi atau kepada orang-orang non-Yahudi. Dan ini yang sedang Tuhan Yesus pertanyakan. Tahu dari mana Bapak Ibu kalau misalnya kita baca di dalam Matius 15 di sini, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Setiap kali ada kata menyingkir, Tuhan Yesus itu suka menyingkir ya, suka menepi ketika dia melayani orang banyak, sudah pelayanan di sini, di situ, di sini, di situ, tetapi dia selalu ambil satu titik untuk menyingkir, untuk menepi. Dan menarik di sini kalau kita perhatikan, dia menyingkir. Dia menyingkir untuk berefleksi, untuk bertanya kepada Tuhan tentang pelayanannya, tentang dirinya, tentang apa nilai-nilai yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Karena pada saat itu juga pada konteks masyarakatnya sedang ada pertentangan, apakah memang cinta Allah itu dinyatakan hanya kepada orang Yahudi ataupun kepada semua orang yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah kemana Tuhan Yesus menyingkir. Kalau kita perhatikan di sini Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah pertanyaannya, kenapa sih nggak menyingkirnya ke Yerusalem? Kenapa nggak menyingkirnya ke Bethlehem atau kemana gitu ya? Kenapa harus ke Tirus dan Sidon? Bapak Ibu, setiap tempat punya cerita. Kalau saya pulang ke Bandung ya Bapak Ibu, di situ ada satu quotes
di Jalan Asia Afrika. Quotes-nya menarik. Bandung bagiku, katanya, bukan hanya soal letak geografis, tetapi di situ adalah soal ketika aku menghayatinya di dalam kesunyian. Ada makna di balik letak geografis. Dan ini juga yang terjadi. Kenapa pemilihan daerahnya atau tempat untuk menyingkir itu adalah ke Tirus dan Sidon. Bapak Ibu, Tirus dan Sidon adalah adalah kota yang letaknya di pinggir pantai, di pesisir gitu ya. Dan ini merupakan ibu kota dari bangsa Kanaan di situ. Orang-orangnya yang tinggal di Tirus dan Sidon itu bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang Kanaan yang tidak menyembah kepada Tuhan gitu. Dan menarik ketika Tuhan Yesus datang ke situ, kita melihat dia memilih tempat itu, tempat yang bukan tempat orang Yahudi. Karena itu saya menduga bahwa di sini dia juga sedang menguji, bertanya kepada Allah, apakah memang cinta kasih Allah itu dinyatakan hanya kepada orang Yahudi atau kepada bangsa-bangsa. Karena konsep berpikir orang Yahudi pada saat itu memang menganggap bahwa cinta kasih Allah itu memang hanya untuk bangsa Yahudi. Inilah yang diajarkan dari kecil sampai dewasa, dan Tuhan Yesus mengalami pola pendidikan yang seperti itu. Nah, menarik, rupanya Allah berbicara. Rupanya di sini kita melihat dinamika spiritualitas Tuhan Yesus yang sangat menarik. Karena justru ketika dia datang ke Tirus, ke Sidon, kota di mana bukan orang-orang Yahudi yang tinggal gitu ya. Kota yang indah, pesisir pantai, tempat memang untuk berefleksi dan lain sebagainya. Di sini menarik. Karena tiba-tiba datang seorang perempuan yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Siapa perempuan itu? Kalau kita baca di dalam Injil Matius disebut bahwa perempuan ini adalah perempuan Kanaan dari daerah itu. Dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bayangkan Bapak Ibu, ini buat orang Yahudi ini benar-benar orang yang harus didiskriminasikan. Karena dia termasuk masyarakat yang tergolong pada kriteria tertentu bagi orang Yahudi. Pertama, dia perempuan. Kedua, dia orang Kanaan. Ketiga, anaknya kerasukan roh jahat, kerasukan setan dan sangat menderita. 3 hal ini aja sudah membuat orang itu memang harus dieksklud, harus dikeluarkan, harus didiskriminasikan dalam pola pemikiran orang-orang Yahudi pada masa itu. Jadi bayangkan ada 3 hal yang membuat perempuan ini sangat menderita. Ya, 3 hal yang cap yang dikenakan kepadanya sehingga ia pasti dijauhi oleh masyarakat. Dan tidak diceritakan dia punya suami atau tidak, tetapi dia datang sendiri gitu ya. Nah, yang menarik adalah respon Tuhan Yesus. Ketika perempuan ini minta tolong, maka Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Gimana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dalam kondisi perempuan itu? Kita minta tolong tapi nggak dijawab gitu ya. Kayaknya sakit banget gitu. Dan ditambah lagi dengan murid-murid Tuhan Yesus yang datang dan meminta, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus juga malah bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini menunjukkan persistensinya. Dia mendekat dan dia menyembah dia. Dalam bahasa aslinya menyembahnya ini menunjukkan kata sebuah gestur, dia itu nempel ke tanah, dia menunduk dalam kesedihan dan keputusasaan meminta Tuhan menolong. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa perempuan ini benar-benar ada dalam pergumulan yang luar biasa. Dan yang menarik di sini, ketika dia berkata, Tuhan tolonglah aku, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, Bapak Ibu kalau disebut anjing gimana gitu ya?
Walaupun saya punya anjing di rumah gitu, tetapi kalau disebut anjing ya kayaknya rada marah juga gitu ya. Saya ingat teman saya punya seekor anjing gitu ya. Sebutlah namanya, nama anjing itu sebutlah namanya adalah Dito gitu ya. Nah, kemudian ada tetangganya datang, namanya Dito juga. Tanpa disadari dia teriak, "Hei Dito, sini kau, jangan keluar, jangan kabur kau Dito," gitu ya. Dasar anjing gitu. Nah, kebayang tetangganya yang datang gimana mukanya? Ya senep juga ya gitu ya, dipikirnya dia gitu kan. Ternyata anjingnya. Atau mungkin juga tersinggung, kenapa nama saya dipakai nama anjing gitu. Nah, seperti itu. Kebayang kita dikatain anjing. Mau itu ujian dari Tuhan Yesus ataupun itu benar-benar Tuhan Yesus mengatakan anjing, tetapi betapa luka sebenarnya ketika orang itu dikatakan anjing. Tapi yang menarik, perempuan ini punya keteguhan hati, punya cinta yang besar kepada anaknya dan juga punya keyakinan iman yang melintasi batasan-batasan yang disebut dengan batasan agama, batasan etnis, apapun itu, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan apa respon Tuhan Yesus? Di sini Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saya mengamati satu dinamika yang menarik dalam diri Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus belajar sesuatu. Kalau kita biasa ngomong belajar, itu sepertinya kita cuma membaca buku masuk gitu ya, menghafal, mengerti gitu. Tapi belajar itu juga sebenarnya tidak hanya proses menerima. Para tokoh-tokoh perdamaian mengatakan bahwa di dalam ilmu perdamaian itu kalau dikatakan belajar ada 3 proses. Ada yang disebut dengan learn atau belajar itu sendiri. Ada yang disebut dengan unlearn, yaitu melupakan atau meninggalkan apa yang kita pernah pelajari. Dan juga relearn, artinya belajar kembali. Dan Tuhan Yesus melalui proses ini untuk mencapai satu titik kasih lintas batas, yaitu dia belajar, dia learn dari orang-orang Yahudi, dari komunitasnya yang mengatakan bahwa orang non-Yahudi itu memang anjing. Gak ada artinya, gak ada gunanya. Di sini dia belajar, dia dibentuk dari kecil sampai besar dalam budaya yang seperti itu. Dan kemudian setelah itu dia belajar untuk unlearn. Dia belajar untuk membuang apa yang dia pelajari itu karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan dia masuk ke dalam proses yang namanya relearn, belajar kembali. Dan bahkan perempuan Kanaan ini yang bukan orang Israel ini, dia memberikan suatu perjumpaan yang indah, perjumpaan spiritual, sehingga di sini ketika Tuhan Yesus melakukan yang namanya proses relearn, dia juga sampai memuji perempuan Kanaan itu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita semua dalam konteks Indonesia ini untuk juga melakukan proses itu. Kita belajar. Mungkin dari kecil kita dibelajar untuk mendiskriminasikan orang. Saya ingat pada saat saya kecil, ketika juga menghadapi berbagai periode di dalam hidup kita ini, di dalam hidup saya, tanpa sengaja saya juga belajar untuk bersikap diskriminatif. Itu yang harus saya akui kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pengalaman kejadian Mei 98, pengalaman superioritas bahwa orang dari etnis tertentu itu lebih tinggi daripada orang dari etnis lainnya, bahwa majikan itu lebih tinggi daripada asisten rumah tangga, kadang-kadang membuat saya juga berpikir diskriminatif. Dan ini yang saya tanpa sadari belajar dari kecil ketika saya bertumbuh.
Tetapi Tuhan juga mengajak saya untuk menguji diri saya sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus juga belajar untuk menguji dirinya sendiri, untuk melakukan proses unlearn itu di dalam proses beriman kita. Disinilah saya juga belajar, karena proses unlearn itu terjadi dalam perjumpaan yang indah, di mana saya juga belajar kembali, relearn, belajar untuk mengasihi orang lain. Saya ingat setidaknya di dalam hidup ini ada 3 perjumpaan dengan orang dari agama lain yang membuat saya yakin bahwa masih ada orang baik. Di tengah banyak-banyak orang yang bersifat radikalis, yang mempersalahkan atau mempermasalahkan 75 ini tanda salib bukan gitu ya, logo HUT RI. Nah, saya ingat Bapak Ibu, saya pada saat kuliah, saya tinggal di rumah seorang ustadz. Saya ngekos di rumah seorang ustadz. Dan saya belajar di situ bahwa saya dicintai apa adanya. Dia tahu saya sekolah teologi dan mau jadi pendeta. Dia tahu. Tapi keluarga ini mengasihi saya. Ketika saya ingat saya sakit campak, ibu kos saya almarhum bikinin saya makanan, lalu juga merawat saya. Ketika mati lampu, kadang-kadang saya kalau mati lampu suka teriak Bapak Ibu karena refleks gitu ya, tengah malam. Dia datang dan menenangkan saya di tengah malam. Saya belajar menerima cinta yang lintas batas. Saya belajar untuk membuang apa yang saya pelajari dari kecil, bahwa orang-orang dari agama atau suku tertentu adalah jahat. Saya belajar untuk mencintai, dan Tuhan memberikan saya kesempatan kedua ketika saya berproses sebagai seorang calon pendeta di GKI Kayu Putih. Saya berjumpa dengan juga seorang ibu kos, lagi-lagi ibu kos yang sangat baik, yang bahkan ketika sampai lebaran terakhir kemarin dia datang untuk memberikan makanan ke pastori saya gitu ya. Sudah berapa tahun berlalu tapi dia tetap ingat. Dan buat saya ini satu buah pengalaman iman. Dan terakhir saya juga belajar bersahabat dengan seseorang yang juga berbeda imannya, yang sedang bahkan dalam proses mencari Tuhan. Saya mengenal cinta itu, bahwa kasih itu lintas batas, bahwa yang Allah inginkan adalah cinta kasih lintas batas. Dan disitulah saya belajar bahwa ternyata hidup ini indah dengan kasih lintas batas. Di titik-titik tertentu saya harus mengakui bahwa saya pernah diskriminatif, bukan hanya pada orang-orang yang berbeda keyakinan, tetapi mungkin juga pada orang-orang yang kadang-kadang kita tidak tebak, seperti asisten rumah tangga, atau mungkin juga kepada orang-orang dengan disabilitas. Tanpa sadar kita memandang rendah, tetapi cinta kasih yang lintas batas itu membuat kita juga belajar. Biarlah Tuhan Yesus itu juga sampai pada satu titik memuji kita, seperti dia juga memuji perempuan Kanaan. Hai ibu, besar imanmu. Karena pemulihan yang terjadi di sini bukan hanya pemulihan pada anak si perempuan Kanaan, tetapi pemulihan pada semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengasihi, untuk hidup mengasihi lintas batas di dalam HUT RI yang ke-75 ini. Logonya dinamis, Indonesia maju, Indonesia yang mengusahakan persatuan, Indonesia yang mengusahakan cinta, Indonesia yang mengusahakan equity, bukan hanya equality. Saya percaya Tuhan menolong kita, dan selamat mengasihi lintas batas. Tuhan memberkati kita. Amin.
takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan pengakuan iman dari Kidung Jemaat 280 ayat 1-3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan kepada bangsa kami, Indonesia. Tuhan mengaruniakan begitu banyak keragaman bagi bangsa kami. Suku, budaya, agama, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap keragaman itu. Dan biarlah kami juga belajar merawat keberagaman itu. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa kasih-Mu melintasi segala batasan. Engkau mampu menghancurkan tembok-tembok yang ada, yang menyekat-nyekat bangsa kami. Dan biarlah ya Tuhan kami juga bergandengan tangan untuk bersama-sama mewujudkan cinta Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa kami juga dapat melewati masa pandemi yang sukar ini dengan pertolongan dan hikmat daripada-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan seluruh segenap menteri, juga pemerintah yang ada sampai lingkup yang terkecil. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati. Kami teringat juga Tuhan pada saat ini untuk para pengusaha yang bergumul di dalam bisnisnya, yang terdampak akibat pandemi ini. Tuhan tolonglah,
Kiranya Engkau menolong di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Kiranya Engkau juga memberikan jalan keluar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Puri Indah, khususnya pada saat ini akan menyelenggarakan juga persidangan majelis jemaat. Berkatilah juga Tuhan para penatua dan juga pendeta Cipto, berikanlah hikmat ketika menimbang, ketika akan memutuskan beragam perkara yang sedang digumuli. Kami percaya Tuhan memberikan roh hikmat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang pada saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan kiranya juga menolong, hadir, dan juga memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga yang menolong. Biarlah Tuhan membantu untuk menemukan vaksin bagi para peneliti. Biarlah segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik. Kami juga ya Tuhan berdoa kiranya Engkau juga yang menghancurkan segala pandemi rasisme, juga pandemi kebencian yang mengakar di dalam hati manusia. Biarlah kasih lintas batas itu menjadi obat penawar. Dan kami percaya Tuhan dengan iman, cinta kasih Tuhan dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Engkau yang penuh karunia dan rahmat bagi kami, negeri kami dan bangsa kami Indonesia tercinta. Kami mengingat akan firman-Mu yang terdapat dalam 1 Petrus ayat 2-5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221-317-1194 atau scan QRIS, atau dapat melakukan masukkan dalam amplop lalu dibawa saat dapat beribadah kembali di gedung gereja. Pakailah
berdiri, kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bawa ya Tuhan persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan dan berkatilah, agar melalui persembahan ini nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama mengingat bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita tanah air yang permai dan merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memeliharanya melalui kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saat kita kembali ke kehidupan masing-masing, ingatlah selalu bahwa terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kasih lintas batas yang Tuhan ajarkan kepada kita, agar orang-orang bisa melihat kasih Tuhan untuk Indonesia melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Jemaat dimanapun berada, mari kita menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-75 dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.